Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman dan keluarga dimanapun teman-teman berada baik-baik saja, tetap semangat. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang dengan baik. Sekali lagi, terima kasih untuk semua. Nah, dalam beberapa hari belakangan, banyak ya para netizen penggemar sepak bola tim nasional ya yang merindukan bahwa tim nasional kita harus bagus, harus kuat ketika berada di putaran ketiga Piala Dunia zona Asia. Karena kita sudah mumpung, sudah tanggung, sudah basah ada di sana, siapapun lawan kita harus hadapi dengan semangat juang yang tinggi. Nah, tergantung dari hasil undian nantinya pada tanggal 27 Juni akan datang di Kuala Lumpur di markas AFC siapa lawan-lawan kita. Namun pemain-pemain juga harus disiapkan dengan baik untuk menghadapi putaran ketiga, dan itu sudah dikatakan Pak Erik ingin serius benar untuk melihat ya potensi kita, peluang kita untuk bisa berbicara lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Nama-nama pemain tentunya akan ditambah ya, sudah beredar banyak dan teman-teman semua sudah mengatakan, "Bung, bagaimana perkembangan Jairo Radewald?" Karena beberapa waktu yang lalu kan di media ingin datang ke Indonesia tapi kemudian batal, sehingga bisa ada yang mengatakan, wah ini nggak benar bagaimana ini. Padahal Jairo ingin datang, cuma mungkin ya belum ada panggilan, ya belum ada keseriusan untuk bisa mendatangkan dia. Dia ingin mungkin datang langsung jika ada kesepakatan serius untuk bisa mendapatkan dirinya untuk diambil ya. Tapi kemudian diurungkan tidak jadi. Nah, kemudian kenapa ini tidak bisa jadi? Nah, saya coba untuk mengkonfirmasi ini biar tidak hoax ya, tidak menimbulkan banyak pembicaraan di luar sana, sehingga saya harus mengecek langsung ini. Bagaimana potensi seorang Jairo Radewald ini, pemain berusia 27 tahun yang lahir pada 9 September 96 itu, apakah dia punya peluang, punya kesempatan untuk kita ambil, kita naturalisasi dan dia memperkuat tim nasional kita. Karena kalau dia datang top lini tengah kita, punya gelandang bertahan yang bagus. Ini gelandang bertahan yang tidak main-main. Grade A+, kalau bisa saya katakan, bermain di Crystal Palace. Ya, walaupun pada musim yang lalu 2023-2024 dia hanya bermain 9 kali, tapi dia terlibat di dalamnya ketika mengalahkan Liverpool di Anfield saat itu. Wah, luar biasa bagi Crystal Palace mengalahkan Manchester United bahkan dengan 4 gol, dan dia selalu masuk di babak kedua. Ya, dan Radewald ini ya tidak diragukan lagi sebagai seorang gelandang bertahan yang mantap. Namun untuk bisa kita ambil nampaknya ini sulit ya. Ini sudah bisa dijelaskan di sini oleh Pak Ketua. Saya coba menanyakan ini dan Pak Ketua sudah menjawab langsung teman-teman ya. Jadi sehingga tidak menimbulkan ini kapan Jairo. Nah, saya tanya banyak netizen ini yang saya chat ya, berbicara dengan Pak Erik ya, orang yang sangat baik, ketua umum yang punya ambisi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama tim nasional. Dan kemarin dia ingin membenahi kompetisi kita agar lebih baik ke depan, agar bisa berbicara yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi ini sudah 1 tahun berjalan kepemimpinan Pak Erik, itu sudah banyak ya langkah-langkah yang bagus, prestasi di tim nasional, maju dari peringkat FIFA juga kita terus bisa meningkat dari 173 atau 174, itu sekarang sudah 133. Sangat baik memang. Dan banyak pemain-pemain juga yang diaspora yang kita ambil. Sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, tentunya pemain Indonesia. Jairo ini yang ditunggu-tunggu ya oleh para penggemar sepak bola tim nasional. Nah, saya coba bertanya ini teman-teman ya di sini. Yang saya bicara ini ada ya chat saya dengan Pak Erik. Banyak netizen berharap Pak Ketua datangkan Jairo Radewald. Termasuk saya bilang di sini ada Kevin Dix dan Ole Romeni. Saya bertanya. Nah, ya ini teman-teman ya, Pak Erik jawab nih, ada di sini nih, ya, itu pertanyaan. Kalau Jairo itu berat, nah itu jawabannya singkat aja Pak Ketua. Nah kalau Kevin dan Ole Romeni ini ya, Ole Romeni itu sedang diusahakan, jadi belum dinaturalisasi. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam proses naturalisasi, nggak ada, sedang diusahakan. Semoga semua berjalan dengan baik, kita doakan bersama untuk Ole dan Kevin. Tapi Jairo sudah disebut di sini, ini dia Jairo, saya tandain Jairo, itu berat kata Pak Ketua. Jadi tidak dibicarakan beratnya di mana, tapi saya sudah bisa menangkap ini. Kalau berat ini memang
agak sulit. Apakah Jairo pernah bermain di tim nasional Belanda? Karena dia sudah 3 caps bermain dengan Belanda. Di 2015 pertama kali dia diambil untuk bermain di tim Oranje. Tahun 2016 dia pertama kali tampil, debut bersama dengan tim Belanda, walaupun dalam sebuah pertandingan yang tidak resmi. Tapi dia sudah mengawali itu pada 2016 ya, menghadapi Turki. Ketika jadi sudah ada 3 caps dia. Nah, ini mungkin yang dilihat oleh Pak Ketua agak ribet, agak sulit ya. Walaupun mungkin ini masih bisa diolah dengan baik, tetapi kan lagi-lagi nantinya mungkin pengurusannya agak berat, nanti berhadapan dengan CAS dan sebagainya ya. Sehingga saya berasumsi bahwa Jairo ini mungkin akan dikesampingkan dulu. Akan melihat pemain-pemain yang lebih enak untuk diambil ya, untuk bisa bermain dan tidak mungkin akan menimbulkan masalah-masalah lain. Padahal saya ingin Jairo ini bisa datang. Kalau dia bisa bermain kan bagus. Nah, Jairo sudah secara terbuka ingin ya senang bermain di Indonesia, ya bermain tim nasional Indonesia, tapi tergantung dari federasi. Ya, keseriusan federasi, keinginan federasi untuk berbicara dengan dia. Tapi itu tadi, kalau Pak Erik sudah mengatakan agak berat, ya berarti sudah teman-teman bisa melihat ini tidak akan mulus ya. Jadi saya beranggapan bahwa memang sulit bagi Jairo, walaupun dia punya keinginan ingin bermain di timnas Indonesia. Dia menanggalkan mungkin Surinamenya, dia memilih Indonesia. Karena kan dia punya garis keturunan itu, Jairo itu dari neneknya orang Manado, Sulawesi Utara ya. Dengan ayah dari Suriname, jadi dia punya darah Belanda Suriname Indonesia. Ya, dari sang ibu tentunya, dan neneknya asal dari Indonesia, punya garis keturunan memang. Tapi ketika Pak Ketua mengatakan ini berat untuk Jairo, untuk dia dinaturalisasi, nah saya tidak meneruskan lagi karena kan pasti sudah ketahuan bahwa memang agak sulit, kecuali yang tadi itu yang saya tunjukkan kepada teman-teman ya, itu chat WA langsung yang dibalas oleh Pak Ketua. Ole dan Kevin masih diupayakan masuk dalam pantauan radar PSSI. Nah, next ke depan tentunya akan ada langkah-langkah berikut dalam pembicaraan ke depan. Tapi sayang Jairo ini ya, kalau bisa melihat dia ini sebelum gelandang bertahan ketika masih di Ajax, dia sebenarnya pemain bek tengah. Ya, di zaman Frank de Boer waktu itu, sebelum berganti ke pelatih Peter Bos di Ajax, dan kemudian Peter Bos ini ya menyulap dia, didorong sebagai gelandang bertahan, dan dia ternyata bermain bagus ya bersama dengan Ajax sebelum diambil oleh Crystal Palace. Dan dia sekitar 7-8 musim di Crystal Palace, dari 80 pertandingan ya dia sudah ya ada 2 gol yang dia ciptakan sejauh ini. Dan saya pikir ini gelandang yang kalau ada gelandang seperti dia, kalau dia bermain di tengah bersama dengan Tom Hai, wah ini kuat ya, karena kita punya gelandang-gelandang muda juga yang bagus, Ivar, ada Nathan yang bisa dikombinasikan bermain di sana. Tapi sayang memang kita tidak bisa mendapatkan Jairo Redwell ini, dan tentunya akan mengalihkan perhatian itu ke gelandang-gelandang yang lain. Karena bagi STY selain sudah punya Tom Hai, ada Ivar dan Nathan, Justin Hubner juga bisa didorong bermain di gelandang bertahan. Jadi mungkin dirasakan ini cukup, karena yang dibutuhkan saat ini adalah pemain depan. Harus mendatangkan paling tidak ada 2 pemain di lini serang yang kuat kalau kita ingin berbicara di putaran ketiga. Itu kan yang dalam pandangan PSSI Pak Ketua Umum. Di samping penjaga gawang tentu sektor yang sangat penting untuk bisa dilihat. Makanya Martin Paes itu di CAS sedang berusaha ya bagaimana ini bisa bergulir, dia punya sidang ini paling tidak di Agustus nantinya, sehingga dia bisa tersedia pada bulan September ketika mengawali itu di 5 September, karena akan putaran ketiga ada di sana. Jadi itu teman-teman ya, saya sudah berbicara tentang Jairo ini, yang sebenarnya ini pemain yang saya inginkan sekali lagi untuk bisa datang. Sehingga itu mungkin yang membuat Jairo itu mengurungkan pada waktu yang lalu, Mei lalu dia pingin untuk ke Indonesia, tapi karena belum bisa ditanggapi, karena dia ingin datang. Kalau dia datang tentunya langsung ingin bersalaman, ingin jadi tentunya untuk di proses lanjut, ya, surat-surat akan diurus. Tapi ketika Pak Ketua sudah bilang ini berat, ini agak rumit, sulit, ya saya sudah memaklumi ini bahwa memang Jairo belum waktunya untuk bermain bersama dengan tim nasional. Walaupun banyak yang menyukai Jairo datang ya teman-teman. Jadi ya kita bersabar. Tentunya ada yang lebih diutamakan oleh PSSI dalam hal ini untuk bisa menambah amunisi kuatnya tim nasional kita di putaran ketiga. Ya semoga pemain-pemain terbaik yang diinginkan oleh federasi itu bisa datang, berkumpul, dan terus bisa diurus ya dokumen-dokumen mereka untuk bisa menjadi bagian penting dari tim nasional kita yang akan datang.
Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara tentang gyro. Jadi teman-teman sudah bisa mengetahui, ya, jadi tidak akan lagi bertanya-tanya bagaimana gyro ya untuk ke depan, karena itu sudah ada jawaban dari Pak Ketua. Singkat, jelas, dan kita semua bisa memahaminya. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.